Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi dan Bimbingan. Dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Acep Ruswan MPD dan Ibu Gia Nikawati SPSI MPD. Sebelumnya, perkenalkan saya Paula Febrianti dengan NIM 2101560 dari kelas 1B PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Pada pertemuan pertama, menjelaskan mengenai definisi, sejarah, dan ruang lingkup. Psikologi pendidikan merupakan cabang ilmu psikologi yang mengharuskan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran. Dimulai pada awal abad ke-18, diadakan penelitian psikologi yang dikhususkan untuk pendidikan. Pada pertemuan kedua, menjelaskan mengenai teori pendekatan psikologi. Yang pertama, ada pendekatan perilaku. Perilaku manusia berasal dari hasil belajarnya. Dan yang kedua, pendekatan psikodinamika. Dorongan ketidaksadaran dan pengalaman kanak-kanak merupakan akar perilaku manusia. Yang ketiga, pendekatan kognitif. Berfokus pada berpikir dan proses mental dalam modifikasi atau mengubah tingkah laku dan sering melibatkan tindakan kognitif. Dan yang keempat, pendekatan sosial. Menekankan pada pola perilaku dan mental manusia yang berkaitan dengan hubungan antar individu. Dan yang kelima, pendekatan biologi. Sifat dasar manusia turun dari orang tuanya. Pada pertemuan ketiga menjelaskan mengenai aspek-aspek perkembangan anak. Perkembangan anak adalah urutan perubahan fisik, emosional, dan pikiran serta linguistik anak yang terjadi sejak lahir hingga dewasa nanti. Faktor yang mempengaruhi perkembangan yang pertama ada hereditas keturunan, dua faktor lingkungan. Selanjutnya ada karakteristik perkembangan anak. Yang pertama ada fisik motorik, dua intelektual, tiga emosi, empat moral, lima keagamaan. Pada pertemuan keempat menjelaskan mengenai tugas perkembangan anak. Perkembangan anak adalah urutan perubahan fisik, emosional, dan pikiran. Tugas perkembangan pada usia kanak-kanak dimulai pada usia 2 tahun sampai 13 tahun. Figures menjabarkan 8 tugas perkembangan anak pada periode usia 6 sampai 12 tahun. Di antaranya yaitu yang pertama belajar keterampilan fisik, yang kedua pengembangan sikap terhadap diri sendiri, yang ketiga berkawan dengan teman sebaya, yang keempat belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-laki dan wanita, yang kelima belajar menguasai keterampilan dasar, membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, pengembangan konsep. Pada masa ini, anak mempunyai berbagai konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, pengembangan moral, nilai, dan kata hati. Yang ke-8, menerapkan sikap terhadap kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Pada pertemuan 7 menjelaskan mengenai definisi belajar. Belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam perilaku. Sebagai hasil dari interaksi, belajar juga berarti suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Menurut Slameto, menurut Hamalik, belajar mengandung pengertian terjadinya perubahan dari persepsi dan perilaku. Menurut Barlow, menyatakan bahwa belajar adalah proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Menurut Gapna, dalam Asep Jihad, membagi belajar menjadi 8 jenis. Temperamen sangat berhubungan erat dengan kepribadian serta gaya belajar dan berpikir. Ormond 2008 menyatakan bahwa dari beberapa penelitian secara umum, laki-laki memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengerjakan tugas-tugas visual spatial daripada perempuan. Sebaliknya, perempuan tampaknya lebih mampu dalam beberapa keterampilan verbal. Namun, tidak semua. Dengan kata lain, anak laki-laki dan perempuan semakin sama dalam kinerja akademis mereka. Pada pertemuan ke-6 menjelaskan mengenai ragam pendekatan belajar. Yang pertama, pendekatan konseptual adalah konsep belajar di mana guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme. Ini menekankan pengembangan diri siswa melalui proses berpikir kritis. Yang ketiga, pendekatan deduktif. Pembelajaran yang bermula dari penjelasan tentang hal yang bersifat umum, lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Yang keempat, pendekatan induktif. Pembelajaran yang bermula dengan penyajian keadaan khusus. Yang kelima, pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Siswa didorong menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang jarang ditemui atau masih belum dikuasai dan digeneralisasikan. Yang keenam, pendekatan open-ended. Dalam pendekatan ini tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada acara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Yang ketujuh, pendekatan saintifik. Pendekatan ilmiah mendorong siswa untuk belajar melalui tahapan saintifik. Pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013 menggunakan 5 langkah, yakni mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Pada pertemuan 7 menjelaskan mengenai teori-teori belajar. Yang pertama ada aliran behaviorisme. Belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu dan perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah sebagai respons terhadap stimulus. Yang kedua ada aliran konstruktivisme. Belajar merupakan proses di mana pembelajaran secara aktif mengkonstruksi atau membangun pengetahuan, gagasan, atau konsep baru didasarkan atas pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Yang ketiga aliran kognitivisme. Belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Yang keempat, aliran humanisme. Belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Yang kelima, aliran teori belajar. Belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dengan respon atau upaya untuk membentuk hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya. Atau paham konesionisme.